Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berjumpa lagi Ainun ya. Bersatu ini. Oke. Berhubung waktunya sudah jam 11, langsung aja Ibu mulai ya. Kalian sudah, Ainun sudah menyimak materinya ya, dan sudah mencoba untuk mengerjakan latihan soalnya ya. Sepertinya Ainun sudah ya. Iya, sudah Bu. Bentar ya, Ibu lihat yang sudah ngerjakan siapa saja ini. Untuk kelas 9B ada 9 orang, 10 orang sudah. Oke. Di antaranya Bimu, Kalista, Farel, Husnia, Junia, Leoni, Mira, kemudian Ainun, Muhammad Adi Saputra, dan Tia Amalia. Oke. Oke. Langsung aja Ibu Ibu share screen dulu ya. Bentar. Oke. Bentar ya. Nah, sebelumnya kalian sudah melihat atau menyimak video pembelajarannya yang sudah Ibu share kemarin ya, dan sebagian sudah mengerjakan tugasnya ya. Anak-anak, supaya kalian pembelajarannya itu lebih efektif belajarnya, memang harus seperti itu ya. Jadi sebelum jadwal pelajaran itu sebelum kamu belajar sesuai dengan jadwal pelajaran, itu sebelumnya paling tidak kamu harus melihat materinya dulu, menyimak materinya dulu, kemudian kalau ada latihan soalnya dikerjakan dulu, itu lebih efektif anak-anak. Sehingga begitu pembelajaran, kalian bisa menanyakan hal-hal yang kalian temui, kesulitan-kesulitan yang kamu temui dalam memahami materi itu. Jadi trik seperti itu kamu jalankan ya sampai besok. Selama kamu belajar, coba kamu pakai resep ini ya. Soalnya dulu Ibu juga gitu. Jadi senang belajar dulu, baru nanti waktu tatap muka, apa yang tidak paham bisa ditanyakan pada Bapak atau Ibu guru. Itu lebih efektif. Daripada kamu belum belajar dulu, tahu-tahu pembelajaran dengan Bapak Ibu guru, baru kamu membuka buku itu masih blank, kamu masih kosong, jadi tidak tahu, tidak paham iki apa maksudnya, bagaimana, itu masih kurang efektif ya. Jadi coba kamu gunakan resep ini, sehingga kenapa Bulutvi share dulu materinya 1 hari sebelumnya, ini dengan maksud agar anak-anak atau siswa yang sungguh-sungguh dan rajin itu bisa belajar dulu ya. Lain lagi dengan siswa yang malas sudah. Ibu tidak bicara tentang siswa yang malas ya, siswa yang rajin dan sungguh-sungguh. Ini nanti kamu akan sukses kalau belajarnya seperti ini. Ya, oke. Itu sedikit trik untuk menjadi pelajar yang sukses seperti itu ya. Jadi memang dalam belajar ini kita harus berupaya ya, bersakit-sakit dahulu. Nanti akhirnya kamu akan ngunduh kebahagiaan tersendiri berupa prestasi ya. Nah, pada materi kali ini yaitu tentang persamaan kuadrat. Ya. Jadi di sini Ibu hanya menekankan aja, Ibu anggap kalian sudah belajar materinya, sudah menyimak videonya yang sudah lengkap Ibu sajikan di video itu, ini tinggal penekanan-penekanan aja untuk kalian ya. Jadi pada persamaan kuadrat ini terdapat bentuk umum ya. Bentuk umumnya adalah ini anak-anak. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah ini. AX kuadrat, jadi bentuk umumnya ini AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini bentuk umumnya ya. Di mana A, B dan C ini bilangan-bilangan ya. Bilangan-bilangan rasional. Jadi A, B, C ini elemen atau anggota bilangan rasional. Artinya A, B, C ini bisa menggunakan bilangan bulat, positif atau negatif, atau bilangan pecahan. Jadi ini bilangan ya. Tapi kalau X-nya ini tetap X karena dia merupakan variabel. Jadi nanti pada persamaan ini
kalian disuruh untuk mencari nilai X ya. Inilah yang disebut persamaan kuadrat. Jadi AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kemudian syarat yang lain, untuk nilai A-nya ini atau koefisien X kuadrat, jadi angka di depan X kuadrat ini tidak boleh 0. Ya, syaratnya itu tidak boleh 0. Kalau 0 dia bukan persamaan kuadrat lagi. Ya. Mungkin kamu bertanya, kenapa ya kok tidak boleh 0 ya? Nah, penjelasannya seperti ini ya. Jadi kalau A-nya ini sama dengan 0 anak-anak, maka nanti 0 kali X kuadrat itu sama dengan 0. Karena 0 itu dikalikan dengan bilangan berapapun hasilnya 0. Sehingga kalau 0 ini kan HB sudah. Tinggal ini BX plus C. Maka ciri khas kuadratnya tidak ada. Ya. Karena ciri khas persamaan kuadrat ada X kuadrat. Ini tidak ada. Sehingga kalau A sama dengan 0 ini tidak ada, maka bukan persamaan kuadrat, tapi namanya persamaan linier. Ya, dengan satu variabel. Itu ya. Jadi A-nya ini tidak boleh 0. Itu yang harus kamu ingat. Oke, ini bentuk umumnya. Kemudian dalam persamaan kuadrat itu ada istilah akar-akar. Ya. Apa maksudnya akar-akar? Akar-akar itu maksudnya adalah penyelesaian dari persamaan ini. Dari AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jadi maksudnya akar-akar itu kamu disuruh mencari nilai X yang memenuhi persamaan itu. Itu ya. Kemudian cara menentukan akar persamaan kuadrat itu ada 3 anak-anak. Yaitu yang pertama memfaktorkan, yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, kemudian yang ketiga dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Ya. Jadi ada 3 cara, memfaktorkan, melengkapi kuadrat sempurna, dan rumus kuadratik atau rumus ABC. Ya. Nah, pada pertemuan ini, materi 1, itu yang dibahas cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Ya, di dalam video sudah Ibu sajikan 4 tipe soal. Sama nanti di sini juga, tinggal penekanan aja Bu Lutfi ya. Jadi contoh tipe yang pertama ini tipe yang paling mudah. Ini ada persamaan kuadrat, X kuadrat ditambah X dikurangi 12 sama dengan 0. Ya. Maka bagaimana cara mencari nilai X-nya? Bagaimana cara mencari nilai X-nya? Ya. Kan sudah mengerjakan ya, Ainun dan Kalista sudah mengerjakan soalnya ya. Langkah pertama apa dulu yang kamu cari? Kalau ada soal seperti ini. Yuk. Langkah pertama, kamu cari 2 bilangan ya, yang kalau dijumlah hasilnya adalah ini anak-anak. Nah ini adalah bilangan 1 ini. Ya kalau tidak ada bilangan, tidak ditulis, ini artinya 1 ya. Jadi kalau dijumlah hasilnya 1 ya, kemudian kalau dikalikan hasilnya negatif 12. Jadi kamu cari bilangannya. Jadi ini kalau ditambah itu hasilnya sama dengan 1. Kalau dikalikan itu hasilnya sama dengan min 12. Nah, seperti ini ya. Lalu bilangannya berapa saja 2 bilangan itu? Ini kamu jadikan pedoman yang ini anak-anak, yang ini perkalian. Jadi nanti dalam oret-oretan di sini ya, dalam oret-oretan itu kamu cari 2 bilangan yang hasil kalinya 12. Berapa dengan berapa ini? Ya. 1 kali 12. Iya, 1 kali 12. Lagi. 6 kali 2. 2 kali 6. Oke. Lagi. 3 kali 4. 3 kali 4. Bagus. Nah, ini ya. Nah, kemudian kalau perkaliannya itu hasilnya min 12, otomatis nanti secara logika satunya itu positif, satunya negatif ya. Jadi satunya positif, satunya negatif ya. Karena satunya positif, satunya negatif, jadi ini harus satunya positif, satunya negatif. Soalnya positif kali negatif kan negatif ya. Nah, karena kalau positif dan negatif otomatis nanti ini kalau dijumlah itu alias dikurangi ya, yang besar dikurangi yang kecil.
Ya, ini berarti nanti dikurangi, jangan ditambah. Karena ini berlawanan arah, berlawanan tanda ya, plus min. Plus min itu artinya dikurangi ya. Maka nanti 12 dikurangi 1 berapa? 10 ya. Ini jangan dipilih. Karena yang dipilih harus memenuhi syarat ini. Jadi dia kalau dikurangi hasilnya 1 ya. Kalau dikurangi hasilnya 1 ya. 6 dikurangi 2 berapa? Selisihnya? 4 ya, berarti ini jangan dipilih. Nah, berarti yang ini yang dipilih. Kenapa? Karena ini 4 dikurangi 3 itu adalah 1. Nah, ini ditulis di sini. Ini 3, ini 4. Ya, ini 3, ini 4. Tinggal memasang mana yang positif dan mana yang negatif. Coba yang negatif yang mana ini? Yang negatif yang 3 apa yang 4? Yang 3. Oh iya betul, yang negatif yang 3. Jadi ini ya. Nah ini 3. Nah sehingga ini benar, min 3 ditambah 4 sama dengan 1. Min 3 kali 4 sama dengan min 12. Nah kalau sudah ketemu dua bilangan ini, langsung dipasang apa? Pemfaktorannya ya. Kamu tulis tanda kurung 2, pemfaktoran itu ini. Perkalian 2 suku ya, dengan 2 suku 0. Nah, langsung diberi ini X, ini juga X ya. Kemudian bilangannya ditulis ini min 3. Nah, gini. Ini positif 4. Nah, seperti ini. Ini bilangan yang ditemukan. Nah, langkah kedua sudah selesai. Kemudian terakhir, karena ini yang diminta perkalian ini ibaratnya perkalian dua bilangan anak-anak. Jadi ini bilangan yang pertama, ini bilangan yang kedua. Perkalian dua bilangan itu bisa menghasilkan 0, bisa menghasilkan 0 kalau salah satu dari ini itu sama dengan 0. Sehingga cara mencari X nanti di-nolkan ini. X dikurangi 3 sama dengan 0 gitu ya. Atau jadi diberi atau X ditambah 4 sama dengan 0. Ya. Baru nanti X-nya bisa dicari. X sama dengan berapa ini? 3. 3. Betul. Jadi negatif 3 ini ya pindah ruas ke sana ya 3. Kalau ini berapa? Min 4. Min 4. Bagus. Nah, jadi ini. Maka akarnya adalah 3 dan min 4. Atau 3 dan negatif 4. Atau 3 atau negatif 4. Itu ya. Dari tipe 1 ini mungkin ada pertanyaan. Silahkan bertanya dulu sebelum dilanjutkan tipe yang kedua. Yuk, tanyakan dulu Ainun, Kalista. Mungkin ada pertanyaan. Sebelum berlanjut. Sudah, tidak ada. Kalau tidak ada, soal yang ketiga. Soal yang ketiga ya. Soal yang kedua kok ketiga. Tipe yang kedua. Ini ada soal ini anak-anak ya. 2x kuadrat ditambah x dikurangi 15 sama dengan 0. Nah, ini bedanya ya, bedanya. Dengan contoh 1, kalau contoh 1 ini angkanya 1 ya koefisiennya. Ini koefisiennya 2. Itu nanti ada beda sedikit ya, tapi sebetulnya itu sama sebetulnya. Ya. Jadi kalau angka di depan x kuadrat ini 1, langkahnya seperti ini. Kalau selain 1, diingat-ingat ya, kalau selain 1, maka langkah pertama kamu cari 2 bilangan, sama ya, 2 bilangan. Kalau dijumlah hasilnya ini. Ya, kalau dijumlah hasilnya ini ya. Tapi kalau dikalikan itu hasilnya adalah perkalian yang depan ini dengan yang belakang. Jadi ini perkalian ini dengan ini. Ini kalau dikalikan berapa? 2 kali min 15. Min 30 ya. 2 kali negatif 15 itu negatif 30.
Jadi kamu cari bilangan yang kalau dijumlah itu hasilnya adalah positif 1. Kalau dikalikan hasilnya negatif 30. Nah, ini ya. Yuk kita cari perkalian yang hasilnya 30 perkalian dua bilangan. Berapa saja? Ya kalian deg-degan nanti Bu Lutfi yang nulis. 1 dengan 1 kali 30. ya, terus 2 2 dengan kali 15. 15. Oke. Terus 3 dengan 10. 6. Ya. Pas lagi apa lagi? 5 dengan 6. 6. Ya. Nah, ini ya. Mana yang dipilih? Apa pasangan 1, 1 30, apa 2 15, apa 3 10, apa 5 6? Yang mana yang dipilih? 5, 6. 5 6, bagus ini 5 6 ya. Kenapa? Karena pedomannya ini anak-anak ini min 30. Min 30 berarti otomatis nanti satunya itu positif, satunya negatif ya. Nah, jadi ini 5 6. Gini 5 6. Ini juga kalau dikalikan. Nah, sekarang permasalahannya masang positif negatifnya. Yang negatif yang mana ini? 5. Min 5. Ini yang negatifnya ini ya. Nah, ini. Nah, seperti ini ya. Karena min 5 tambah 6 itu sama dengan 1. Min 5 kali 6 sama dengan min 30. Kemudian langsung ditulis ya pemfaktorannya ya. Nih, gini-gini. Nah, kalau tadi langsung dipasang X, sekarang ini karena 2X, ini masanya juga 2X ya. Nah, gini, ini 2X, 2X. Jadi masanya sama 2X, 2X. Kemudian ini bilangan yang ditemukan min 5 dan plus 6. Ya. Nah jangan lupa diper ya. Per ini, per 2. Ya, diper 2. Sesuai dengan ini, kalau ini 3 soalnya ya dibagi 3. Kalau 4 dibagi 4 gitu. Kenapa sih Bu kok dibagi 2? Karena ini harus 1 ya. Jadi ini harus 1. Jadi harus dibagi 2 ya. Nah, kalau sudah pembagiannya sekarang, teknik pembagiannya. Anak-anak ini dalam kurung ini satu kesatuan ini merupakan bilangan ya, satu kesatuan. Jadi kalau dicoret semuanya harus dicoret ya. Kalau tidak dicoret semuanya harus tidak dicoret. Jadi kamu pikirkan dari 2 kurung ini ya, ini kurung 1, kurung 2, mana yang sama-sama bisa dibagi 2? Yang bilangan pertama apa bilangan kedua? Bilangan kedua. Ya, bilangan pertama enggak bisa. Ini bisa tapi ini enggak bisa ya. Jadi enggak boleh. Jadi harus sama-sama bisa ya, bisa dibagi. Maksudnya sama-sama memiliki faktor sekutu ya. Jadi ini 2 dibagi 2 berapa? 1 ya. Ini 6 dibagi 2? 3. 3, oke. Ini 1 ya. Sehingga pemfaktorannya menjadi lebih sederhana anak-anak. Menjadi gini. 2x min 5, satunya x plus 3 gitu. Ya. Ini 1x, ini satunya enggak usah ditulis. Sama dengan 0. Nah, kalau sudah begini langkahnya persis ini sudah ya. Jadi nanti 2x dikurangi 5 atau x ditambah 3 sama dengan 0. Ini sama dengan 0 ya, sama dengan 0 lupa. Nah, dah, kemudian geser. Terus ini dikerjakan ya, Pak. 2x sama dengan, yuk. 5. 5. Maka x-nya sama dengan 5 bagi 2 per 2. Bagi 2. Jadi berapa kalau 5 per 2? Jadikan pecahan campuran. 2. 1 per 2. Ya, betul. Nah ini ya, 2 1 per 2. Sekarang ganti yang ini. X sama dengan min berapa? 3. Min? Min 3.
Ya, oke. Nah, ini. Jadi inilah penyelesaiannya nanti. X sama dengan 2,5 dan X sama dengan min 3. Nah, itu tipe soal yang kedua. Jadi diingat-ingat ya. Kamu yang penting ini fokus ini dulu. Kalau ininya tidak satu, berarti nanti caranya seperti ini. Ya. Tapi kalau satu lebih sederhana. Lebih gampang kalau satu ya. Oke, sekarang tipe soal yang ketiga. Ada pertanyaan tentang ini? Yuk. Rifki, ada pertanyaan? Enggak ya? Sekarang nomor 3. Ada, Bu. Nomor 3. Rifki ada pertanyaan? Oke. Ada, Bu. Oke. Sekarang nomor 3 ini. 2x kuadrat ditambah 4x sama dengan 0. Nah, beda kan bentuknya dengan yang nomor 1, nomor 2 tadi. Kalau nomor 3 ini C-nya enggak ada. Ini kan A, ini B kan gitu ya. C-nya enggak ada. Jadi C itu boleh 0. B dan C boleh 0, tapi A ini enggak boleh 0 ya. Jadi C-nya enggak ada. Kalau ada soal seperti ini mudah anak-anak. Mudah sekali ya. Jadi kalian enggak usah mencari dua bilangan lagi seperti tadi enggak. Ya, langsung aja. Coba dilihat dulu bilangannya ya. Ini ada 2, ada 4. 2 dan 4 ini punya faktor persekutuan kan? Atau istilahnya sama-sama bisa dibagi ya. 2 dan 4 sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 2. Nah, ya, bisa dibagi 2. Jadi nanti ini 2 dikeluarkan. Ya. Kemudian ini hurufnya. Hurufnya ini sama-sama mengandung X ya. Maka X ini ditulis di sini. Nah, gitu. Baru diberi kurung. Nah, sekarang ini untuk mempermudah ya. 2x kuadrat itu bisa ditulis 2 kali X kali X. Gitu kan? Bisa ya? Kemudian 4x ini bisa Ibu tulis gini. 2 kali 2 kali X. Nah, 4x bisa ditulis gini ya. Kemudian kalian lihat 2x dengan 2x. Yang sama mana? Oh, yang sama ini 2. Oh, ini sama, punya 2. Taruh sini. Ya. Kemudian oh ini X-nya sama-sama punya X dengan X ini. Taruh sini. Kurung, ini sisanya. Sisanya untuk suku yang pertama itu X, taruh sini. Sisanya untuk suku kedua adalah 2, taruh sini. Nah, gitu. Nah, inilah pemfaktorannya. Jadi gitu, teknik pemfaktorannya seperti itu. Ya, jadi sisanya taruh sini, ini juga taruh sini. Nah, kalau sudah, langsung aja. Ini kan perkalian sudah. Jadi nanti 2x sama dengan 0 atau ya x plus 2 sama dengan 0. Nih. X sama dengan 2 kali berapa sama dengan 0? Atau X sama dengan 0 per 2 ya. 0 per 2 itu adalah sama dengan 0 gitu ya. Jadi X yang pertama itu 0, X yang kedua. X sama dengan berapa ini? Ini kalau iya min 2. Oke, jadi ini ya. Sehingga akar-akarnya adalah 0 dan negatif 2. Nah, ini bentuk tipe yang ketiga, lebih mudah ya anak-anak ya. Lebih mudah. Oke. Ada pertanyaan tentang tipe yang ketiga? Kalau tidak ada, langsung tipe yang terakhir, tipe yang keempat. Ini juga sederhana ya. Tipe yang keempat. Ya. Nah, soal ini anak-anak. 9x kuadrat dikurangi 36 sama dengan 0. Nah, perhatikan ini. Ini A-nya ada, B-nya yang tidak ada, C-nya ada ini ya. Jadi B dan C boleh 0. Oke. Nah, caranya gimana kalau ada dua suku, ini kuadrat, ini juga bilangan kuadrat ini ya. Bisa diakar ini ya. Maka caranya 9x kuadrat ini bisa dipecah menjadi perkalian bilangan yang sama ya. 9 jadi 3, ini jadi 3. Ya kan? 3 kali 3 kan 9, harus sama.
X-nya ini X. Ya, jadi 3X kali 3X kan 9X kuadrat. Nah, yang 36. Perkalian bilangan dengan berapa ini? Yang sama? 6 kali 6. 6 kali 6. Oke. Nah, kalau sudah langsung aja dibentuk pemfaktorannya ya. Jadi nanti 3X yang ini ditaruh sini ya. Kemudian yang ini taruh sini. 6-nya ini yang ditaruh sini, ini ditaruh sini. Nah, karena yang diminta adalah min 36, maka satunya plus, satunya min ya, perkalian. Jadi satunya plus, satunya min ya. Karena plus 6 kali min 6 itu min 36. Ngikut di sini. Ini plus, ini min. Nah, sama dengan 0. Itulah teknik pemfaktorannya. Ya. Lanjut, ya apa lagi? Terus 3X ditambah 6 sama dengan 0. 0, bagus. Atau 3X dikurangi 6 sama dengan 0. 0 ya. Terus ini ya, ayo ya. 3X sama dengan Min 6. min 6. X sama dengan 0. min Min 6 6 bagi per 3. 3. Oke, min 6 per 3 menjadi 6 bagi 3 berapa? 2, min 2 kali. Oke, betul. Sekarang yang ini ya, yang ini. 3X sama dengan 6. Min 6. min 6 di ruas kanan Plus positif 6. ya. Nah, jadi X sama dengan 6 per 3. 6 per 3. Berapa? 2. Oke, jadi nanti akarnya adalah min 2 dan 2. Nah, seperti itu anak-anak. Mudah sekali ya. Ini yang belum kirim tugas bisa melihat langkah-langkah yang sudah ada di sini ya. Kamu lakukan seperti itu. Oke, Ibu buka tanya jawab sekarang. Mungkin ada pertanyaan, silakan disampaikan. Biar tuntas ya pemahamannya. Silakan. Yuk, atau Ramadan, Muhammad Rifki. Sudah azan ini. Muhammad Rifki, ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Ainun, jangan lupa di screenshot ya. Kemudian langsung kirimkan ke Bu Lutfi. Khawatir Bu Lutfi lupa, nggak direkap, nggak dicatat ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Ibu stop share dulu. Nah, kemudian kalian screenshot ya, bukti bahwa kalian hadir. Oke, Ibu akhiri sekian dulu ya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya anak-anak ya. Tetap semangat belajar ya, tetap semangat ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.